Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jadi Tahu Network, belajar jaringan komputer jadi lebih mudah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya buat karena ada permintaan, ada pertanyaan dari viewers ya. Bagaimana cara limitasi bandwidth di Ruiji Cloud. Oke, di video ini semoga bisa membantu, bisa menjawab pertanyaan ya, bagaimana cara limitasi bandwidth di Ruiji Cloud. Baik teman-teman, di sini saya akan bercerita singkat ya mengenai topologi yang saya gunakan di tempat saya bekerja di sebuah sekolahan. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini di atas ini ada gambar globe, aduh malah hilang. Nah, oke, di sini ada gambar globe, gambar bola dunia internet ya teman-teman, yang terhubung ke switch. Switchnya di sini saya pakai, kita bisa lihat di sini. Saya pakai Ruiji ES218 GCP. Ini ada 16 port dan 2 buah port SFP di sini, teman-teman. Kenapa di sini ada port SFP? Karena backbone di tempat saya bekerja itu sudah pakai FO, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bawah, access point yang saya gunakan. Kita klik. Oke, teman-teman, di sini saya pakai access point Ruiji RAP 2200E ya. Untuk spesifikasi dari access point ini sudah dual band 2,4 GHz dan 5 GHz berjalan bersamaan ya, teman-teman. Kemudian untuk port Ethernet-nya sudah gigabit. Seperti itu, teman-teman. Ya, ini harusnya di topologi saya ada 11 switch ya, cuma di sini baca 3. Harus pakai web ya untuk bisa menampilkan seluruh topologi. Oke, karena kita fokusnya bukan bahas topologi, tapi bahas limitasi bandwidth di Ruiji Cloud, kita langsung lanjut saja prakteknya. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke device config, kemudian masuk ke rate limit. Di sini teman-teman bisa lihat ada user, wireless, AP, paket ya. Untuk user ini saya kurang tahu ya, saya belum pernah praktek ini digunakan untuk apa. Apakah mungkin ini untuk hotspot login dari Ruiji? Itu saya kurang tahu. Ruiji juga punya user login sendiri ya, teman-teman. Hanya saja tidak semua access point support dengan Ruiji login. Hanya beberapa tipe saja. Untuk yang tipe RAP 2200E seperti yang saya gunakan itu belum bisa login, user login teman-teman.
Kalau yang bisa user login itu di atasnya RAP 2200 itu kalau nggak salah tipe RAP 2260 itu dia sudah bisa login. Login di sini yang saya maksud bukan berarti kalau dari ini kan saya routernya kan main routernya saya pakai Mikrotik ya. Bukan berarti terus tidak support user login dari Mikrotik, bukan seperti itu ya teman-teman. Justru karena access point yang saya gunakan ini belum support dengan aplikasi user login dari Roigi, maka saya menggunakan router Mikrotik untuk bisa user login gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tab wireless ya. Ya, di sini tempat di mana kita akan melakukan limitasi per kliennya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat saya memiliki 3 buah SSID, WiFi siswa, WiFi Semasako, dan SMA1 kudus.sch.id ya. Untuk WiFi siswa ini terhubung ke siswa ya. Jadi digunakan untuk siswa di sini. Kita masuk ke action ya, teman-teman. Change. Ya, di sini teman-teman bisa mengatur uplink ini untuk upload, downlink ini untuk download. Di sini sudah saya set 5 Mbps ya. Tinggal disesuaikan teman-teman saja. Mau di limit berapa, disesuaikan kondisi di lapangan ya teman-teman. Ini di sini teman-teman bisa pilih kbps, mbps, atau gbps. Jadi di sini per user atau per kliennya setiap gadget dia sudah dilimit sebesar 5 Mbps. Gitu teman-teman. Jika dirasa sudah di set semua, teman-teman tinggal klik save saja. Oke, operasi sukses. Kemudian kita masuk ke tab AP. Kita coba nyalakan ya. Untuk tab AP, jadi kita melimit berdasarkan akses poinnya ya teman-teman. Misal di sini kita kasih 10 Mbps. Di sini dirubah Mbps dulu ya. Kemudian ini sama 10 Mbps. Jadi misal di sini kita set satu akses point itu kita limit untuk upload dan downloadnya 10 Mbps. Kemudian ada klien sebanyak 10 klien yang terhubung ke akses point tersebut, maka si akses point ini akan membagi secara rata. Karena bandwidth-nya ini 10 Mbps untuk upload download-nya, kemudian ada 10 klien, jadi setiap klien akan mendapatkan bandwidth sebesar 1 Mbps. Jadi secara otomatis akan dibagi. Jika di akses point tersebut ada 20 klien, maka bandwidth sebesar 10 Mbps ini akan dibagikan sejumlah 20 klien tersebut juga, teman-teman. Jadi dibagikan secara merata. Dan jika yang connect hanya satu klien saja, maka satu klien itu akan memiliki semua bandwidth sebesar 10 Mbps ini, teman-teman. Jadi bedanya di situ limitasi antara wireless dan access point. Tapi di sini untuk yang access point saya matikan. Saya cukup pakai yang wireless saja karena setiap
kliennya, setiap klien itu benar-benar bisa di-limit ya. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada pengguna user yang pakai bandwidth-nya gila-gilaan. Ya, ini jadi lebih teratur, lebih teratur kalau kita pakai yang limitnya per klien. Kemudian untuk tab paket di sini saya belum pernah coba ya untuk yang paket ini fungsinya untuk apa. Saya hanya untuk melakukan limitasi, saya hanya setting di sininya saja, di wireless-nya saja. Saya set per kliennya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa menjawab, bisa membantu ya. Jika dirasa kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.